Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan refreshment penggunaan LMS modul Lokakarya bagi guru pamong program profesi guru LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti adanya saat ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Haji Kadar MAG, yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Penanggung Jawab Bidang Akademik, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Zarkasi MAG. Yang kami hormati, Wakil Dekan 2, Penanggung Jawab Bidang Administrasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Zubaidah Amir MZ MPD. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3, Penanggung Jawab Bidang Kerjasama, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Amirah Dimyati MPD Kons. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Prodi PTG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hajah Andi Murniati MPD dan Bapak Pengelolaan Suleman RSPD MSI. Yang kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu guru pamong hebat peserta kegiatan refreshment pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kegiatan refreshment penggunaan LMS modul Lokakarya bagi guru pamong program profesi guru LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Selasa 27 Juni 2023 dengan sama-sama membaca basmalah agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Ketua Prodi PPG yang akan disampaikan oleh Bapak Pengelolaan Soleman RSPD MSI. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Yang sama-sama kita hormati, hadir membersamai kita pada acara refreshment guru pamong untuk kegiatan Lokakarya ini, Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Kadar MAG. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan yang kami hormati, tim PPG yang kami banggakan, dan teristimewa Bapak Ibu guru pamong yang sudah bergabung pada kegiatan Zoom hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melakukan kegiatan refreshment untuk guru pamong dalam rangka membersamai mahasiswa kita untuk kegiatan Lokakarya nantinya. Selawat bin salam tak lupa mari sama-sama kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pimpinan dan Bapak Ibu guru pamong yang dirahmati Allah, perlu kami
laporkan bahwa kegiatan Lokakarya ini sudah berjalan hari ini memasuki hari yang ke-5. Jadi kita mulai Lokakarya itu di hari pertamanya itu di hari Kamis pekan yang lalu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu hari ketiga, kemudian Ahad libur, kemudian Senin hari keempat, dan hari ini hari yang ke-5. Di dalam mekanisme Lokakarya ini, di samping para mahasiswa didampingi oleh para dosen, juga nanti didampingi oleh para guru pamong. Perlu kami laporkan kepada Pak Dekan dan kita semua bahwa di dalam Lokakarya ini kelas kita bagi menjadi 2, setiap kelas awal yang kegiatan pendalaman materi, karena untuk Lokakarya itu idealnya supaya kita bisa maksimal dalam membimbing, satu kelas itu berisi 10 mahasiswa. Jadi pada kegiatan refreshment, pada kegiatan pendalaman materi itu satu kelas ada 20 orang. Dengan total mahasiswa kita 240, kita punya 12 kelas. Nah, dari 12 kelas itu kita pecah menjadi 24 kelas, maka ada 24 dosen dan ada 24 guru pamong yang akan bergabung membersamai mahasiswa kita pada kegiatan Lokakarya. Kemudian perlu kami informasikan juga kepada Pak Dekan bahwa guru-guru pamong kita ini adalah guru-guru PAI yang sudah mendapatkan atau yang sangat memahami terkait dengan kurikulum Merdeka. Bahkan di antara mereka itu ada yang sudah menjadi instruktur terkait dengan kurikulum Merdeka, baik itu mungkin dalam kegiatan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Inilah sebagai laporan singkat yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Dekan dan kita semua pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pangoluan Soleman RSPD MSI sebagai Sekretaris Jurusan Prodi PPG. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Haji Kadar MAG. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan 1 dan 3 Fakultas Bidang Keguruan Suska Riau yang mungkin tak dapat bergabung dalam acara ini karena ada kegiatan lain kayak WD3 tadi ada kegiatan kerjasama dengan salah satu instansi yang ada di Pekanbaru, sedangkan WD2 ada kegiatan di Malang gitu ya, jadi tidak bergabung bersama kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pada kita semua ridho, ampunan serta perlindungannya. Ketua Prodi PPG yang saya hormati Ibu Andi Murniati dan Sekretaris Prodi PPG Pak Suleiman Pengolan yang telah menyampaikan laporan pada acara ini tadi. Serta yang kami muliakan adalah Bapak Ibu guru semua yang bergabung dalam acara kita ini dalam refreshment Lokakarya bagi guru pamong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua memberikan kekuatan kepada kita untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulaiman tadi tentang kegiatan PPG kita.
di tahun ini pada batch 1 ini, di mana alhamdulillah di tahun ini kita dapat jumlah mahasiswa PPG-nya 240 orang, dan sudah terlaksanakan pendalaman materi kemarin itu. Kemudian sekarang sudah masuk kepada tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan lokakarya gitu. Jadi di sini selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua yang yang akan menjadi guru pamong sebagai guru pamong dalam kegiatan lokakarya ini. Ya, semoga hendaknya dapat memberikan bimbingan kepada kepada para mahasiswa PPG kita agar menjadi guru profesional seperti Bapak Ibu yang sudah mengajar secara profesional di sekolah masing-masing. Karena bagaimanapun juga ini adalah sesuai dengan ketetapan pemerintah, memang untuk pengakuan adanya sebagai guru profesional mesti ada mengikuti PPG gitu ya. Nah, oleh karena itu kita buat kegiatan ini ya yang sudah berlanjut sekian tahun lamanya, yang baru dalam tahap ini masih tahap dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan. Sekarang juga dekan-dekan di Indonesia, terutama dekan-dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan se-Indonesia sedang berupaya juga bagaimana ke depan juga ada PPG prajabatan ya, bukan dalam jabatan saja begitu dia, tapi bagaimanapun juga karena sekarang belum ada lagi peraturan itu, kita masih melaksanakan yang dalam jabatan atau PPG Daljab gitu ya. Karena kalau tidak ada prajabatan, persoalan kita nanti mungkin tidak selesai ini melaksanakan PPG dalam jabatan ini, antrian terus gitu ya. Semoga hendaknya ke depannya yang Daljab diselesaikan juga dengan PPG-nya, demikian juga hendaknya yang prajab gitu ya, sehingga mahasiswa yang tamat dari tarbiyah dan keguruan nantinya adalah mereka sudah siap sebagai guru profesional, sudah punya sertifikat. Recording in Kalau progress. sudah ada PPG dalam prajabatan tersebut begitu. Jadi selamat datang kami juga kepada Bapak semua, dan terima kasih banyak yang telah mengabulkan permintaan kami dari Tarbiyah Keguruan, terutama dari PPG, untuk mengikuti acara ini dan bergabung menjadi guru pamong nantinya. Ya, mari sama-sama kita buka represmen lokakarya bagi guru pamong membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dan pembukaan, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Di mana kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan kegiatan refreshment penggunaan LMS modul lokakarya bagi guru pamong, program profesi guru LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi materi yang akan dipandu oleh Bapak Arif Yastopi SPD MSI dengan narasumber kita Bapak Pangoloan Soleman SPD MSI. Ya, Bunga saya seroja ya. di atas para. Ya, makasih Pak Dekan. Buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Saya Ririn Fejriani Sundari sebagai MC mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ririn selaku MC kita. Izin kami ambil alih untuk kelanjutan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Bapak Ibu Ketua Prodi Program Pendidikan Profesi Guru PPG Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau, Bapak Sekretaris Prodi Fakultas Tarbiyah dan PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, dan
Yang kami hormati juga tim pengelola PPG UIN Suskaria, dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta refreshment, Bapak Ibu guru pamong yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan pagi hari ini kita akan persingkat untuk mengejar aktivitas dan efisiensi kegiatan. Kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai apa itu kegiatan lokakarya dan apa-apa saja nanti yang mungkin kita minta bantuan dari Bapak Ibu guru pamong ini untuk membantu sama-sama mensukseskan kegiatan PPG kita pada LPTK UIN Suskaria. Untuk itu kami langsung minta pemaparan terkait hal tersebut dari Bapak Sekretaris Prodi kita, Bapak Pangoloan Soleman. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu guru pamong yang kami muliakan, izinkan kami mungkin pertama menyampaikan terkait dengan jadwal ya, terkait dengan jadwal kita sebentar. Oke. Baik. Jadi PPG ini Bapak Ibu, itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa yang sedang mengikutinya. Jadi pertama di pendalaman materi itu sudah kita laksanakan di tanggal 15 Mei sampai 21 Juni 2023. Kemudian pada kesempatan ini mulai hari Kamis pekan yang lalu, tepatnya di tanggal 22 Juni, insya Allah nanti sampai pada tanggal 6 Juli, itu mahasiswa kita mengikuti kegiatan lokakarya. Nah, dalam kegiatan lokakarya ini mereka diminta melalui sistem LMS, jadi pola dari kegiatan PPG kita adalah pola daring menggunakan LMS dari Kementerian Space ya, nanti akan diperkenalkan oleh Pak Arif, Bapak Ibu. Nah, selama kegiatan lokakarya itu diantaranya nanti ada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Disinilah nanti Bapak Ibu kami minta untuk membersamai mahasiswa kita. Nah, setelah itu nanti ada kegiatan uji komprehensif, kemudian ada kegiatan PPL. Nah, untuk kegiatan lokakarya ini, izin saya pindah ke ini, ke PPT. Nah, langsung saja. Di dalam modul lokakarya itu nantinya ada 11 kegiatan belajar ya, kegiatan belajar yang akan diselesaikan oleh mahasiswa kita, oleh teman-teman kita lah begitu ya. Teman-teman Bapak Ibu juga, teman-teman kami juga. Ada 11 kegiatan belajar, di mana di setiap kegiatan belajar itu nanti akan diikuti oleh LK, lembar kerjanya. Nah, maka di antara 11 kegiatan belajar itu, diantaranya ada kurikulum operasional madrasah, karena ini di madrasah. Nah, bagi guru-guru yang nanti guru PAI, itu tentu menyesuaikan. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian di KB2 bercerita atau temanya tentang capaian pembelajaran, KB3 tentang tujuan pembelajaran, KB4 tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian di KB5 itu materi dan media pembelajaran, KB6 ini ada asesmen awal, KB7 instrumen asesmen, KB8 ada hasil dan laporan asesmen, kemudian KB9 RPP atau modul ajar MA ya, kemudian di KB10 ada modul Project P5
itu bagi sekolah, kemudian PPRA bagi madrasah, dan yang terakhir di KB 11 itu nanti PTK. Nah, lebih kurang nanti selama 20 hari ya, 20 hari Bapak Ibu mungkin tidak sampai lagi ya, akan membersamai mahasiswa kita. Tentunya ada pendampingan dari Bapak Ibu dalam bentuk review. Nah, inilah. Jadi dari 20 hari itu tidak setiap hari Bapak Ibu akan membersamai mahasiswa kami. Ada beberapa hari yang mungkin kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan dalam bentuk kegiatan review, yaitu di hari kelima. Nah, di hari kelima ini nanti Bapak Ibu kami minta untuk mendamping mahasiswa dalam rangka mereview LK yang sudah mereka kerjakan, lembar kerja yang telah mereka kerjakan melalui sistem LMS kita, yaitu dari LK 1, 2, 3, dan 4. Ini hari kelima. Nah, jadi hari kelima itu hari ini ya. Nanti di di WA group kita akan list hari-hari Bapak Ibu akan membersamai mahasiswa kita. Nah, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan di sini, kalau kita coba, kita lihat dulu secara keseluruhan, nanti baru kita pantau satu-satu. Kemudian nanti di hari ke-7, Bapak Ibu, di hari ke-7 bersama dosen, Bapak Ibu juga melakukan review ya, review terkait dengan LK5 yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita. Kemudian di hari ke-11, ini mereview LK 6, 7, dan 8. Kemudian di hari ke-14 mereview LK ke-9. Hari ke-16 mereview LK ke-10. Kemudian di hari ke-18 mereview LK ke-11. Nah, untuk lebih detailnya, mungkin kami perlu melihat atau menyajikan kepada Bapak Ibu ya, terkait dengan kegiatan reviewnya. Kita kenal dengan sinkronus, bertatap muka langsung di dunia maya antara guru, pamong, dan dosen. Nah, di sini kami sebagai dosen, di setiap kelas nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan 10 mahasiswa dan 1 dosen bersama Bapak Ibu, jadi totalnya ada 12 orang ya di dalam kegiatan kelasnya masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu akan digabungkan di WA group masing-masing kelas yang sudah di-plotting untuk bersama-sama dengan mahasiswa dan dosen di sana. Dengan kami begitu ya maksudnya. Nah, ini dia. Jadi nanti kegiatannya lebih kurang setengah hari lah ya. Kalau kita lihat di sini setengah hari, dan waktu nanti bisa kita sepakati sama-sama. Ini hanya suatu perencanaan ya yang coba kami susun dari Prodi PPG terkait dengan kegiatan sinkronusnya. Karena memang disarankan dari panitia nasional itu kegiatan sinkronus itu dilakukan di pagi hari. Maka kami coba susun mulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Kita, Bapak Ibu bersama kami, membersamai mahasiswa kita untuk membahas, mereview LK yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita. Nanti LK-nya bisa kita lihat di LMS. Nanti Pak Arif akan menjelaskan. Nah, sampailah nanti di hari ke-7 begitu juga. Sama, kemudian di hari ke-10 tadi, di hari 11 ya, hari 11 ini bersama guru pamong lagi, kemudian di hari 14 yang tadi, kemudian di hari ke-16, nah kemudian di hari ke-18, itu yang terakhir. Nah, apa yang akan diulas atau di review. Nah, ini tadi yang di awal sudah kami sajikan sedikit gitu ya.
Nah, kita kembali dulu ke awal sedikit. Nah, ini. Jadi yang pertama itu terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini nanti yang akan kita ulas bersama ya Bapak Ibu terkait dengan tugas-tugas mahasiswa. Nah, tentu kalau kita ikuti harinya, Pak, ini kan sudah masuk hari kelima. Apa langsung hari ini kita langsung mereview? Nah, tentu kita akan memberikan waktu ya kepada Bapak Ibu untuk melihat dulu bagaimana hasil dari tugas teman-teman kita yang telah mereka upload ya di LMS. Kita buka dulu. Setelah kita buka, baru nanti kita coba mereview. Nah, apa dasar kami mereview? Nah, dasar mereviewnya pertama di LMS nanti Bapak Ibu, teman-teman guru pamong, itu nanti disediakan modul, ya, modul lokakarya. Jadi kita, kalau boleh kita katakan, inilah rambu-rambunya yang akan kita ikuti sampai nanti berakhirnya lokakarya ini. Berakhirnya kegiatan perangkat pembelajaran. Nah, jadi lebih kurang di tanggal 20 ya, lebih kurang ya, sampai tanggal 20. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu bisa mencurahkan pengalaman, berbagi pengalaman Bapak Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman guru pamong, di antara mahasiswa kita yang ber-PPG saat ini, ada 6 kelas PAI dan ada 6 kelas madrasah. Nah, setelah kami jajaki di madrasah itu belum sama sekali mereka mendapatkan kurikulum Merdeka. Di kelas PAI itu sebagian besar mahasiswa atau teman-teman kita yang ber-PPG saat ini itu juga belum mendapatkan kurikulum Merdeka di sekolah mereka. Maka sengaja kami memilih Bapak Ibu tentunya yang sudah familiar dengan kurikulum Merdeka, bahkan ada yang sudah menjadi instruktur dalam kegiatan kurikulum Merdeka, untuk menjadi pendamping yang disebut dengan guru pamong pada kegiatan lokakarya ini. Harapannya setelah selesai PPG, teman-teman kita yang lulus dalam kegiatan PPG ini, mereka akan menjadi orang atau menjadi pilot atau orang yang berada di garda terdepan terkait dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolah mereka masing-masing. Maka kesuksesan mereka memberikan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka di sekolah mereka merupakan indikator kesuksesan kita, Bapak Ibu guru pamong, dalam memberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka kepada teman-teman kita. Inilah harapan kami dalam kegiatan lokakarya ini sampai berakhir nanti. Harapan kami adalah mahasiswa kita, teman-teman kita yang ber-PPG saat ini mampu memahami kurikulum Merdeka dengan baik. Walaupun kalau kita lihat pelatihan-pelatihan membutuhkan waktu yang sangat relatif panjang begitu, ini apakah memungkinkan dengan waktu yang lebih kurang sangat-sangat singkat 20 hari teman-teman kita bisa memahami kurikulum Merdeka itu dengan baik. Kami yakin Bapak Ibu punya trik ya, punya trik tertentu bagaimana membuat mudah teman-teman kita yang sedang ber-PPG ini untuk memahami kurikulum Merdeka, bahkan nanti mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu di sekolah mereka masing-masing. Nah, inilah kira-kira gambaran dari kegiatan lokakarya yang akan Bapak Ibu dampingi terkait dengan mahasiswa kita yang sedang ber-PPG. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kegiatan lokakarya melalui sistem LMS, itu nanti akan dipaparkan oleh Pak Arief.
Nah, tentu kami juga akan membuka pertanyaan nanti ya setelah selesai Pak Arif menyampaikan bagaimana sistem LMS yang akan Bapak Ibu jalani dalam mendampingi mahasiswa kita pada kegiatan Lokakarya nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pengelolaan Soleman yang sudah menyampaikan tadi terkait hal-hal krusial ya mengenai kegiatan Lokakarya dan bagaimana kami minta dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu nanti dalam kegiatan Lokakarya ini. Baik, izinkan kami untuk melanjutkan pemaparan atau sedikit memberikan apa ya tutorial bagaimana cara menggunakan sistem pada PPG kita kali ini. Namun ternyata setelah dicek ini partisipan kita cuma 26 orang, sedangkan di sini ini ada 1, 2, 3, 3 ada Bu WD, 4, berarti ada 2 orang yang belum hadir. Izinkan kami untuk ngecek dulu Bapak Ibu, karena kalau tidak bisa bergabung, mungkin kita langsung kita minta bergabung, kita komunikasikan. Kalau tidak kita cari yang baru lagi, karena nanti khawatirnya kalau terlambat penguasaan sistemnya, nanti Bapak Ibu kesulitan untuk mengikuti proses yang melibatkan Bapak Ibu di dalam PPG ini nantinya. Izin sebentar kita cek dulu Bapak Ibu. Kemudian juga di Google Form itu baru 20 yang mengisi. Kami perlu data ini Bapak Ibu, biar kami bisa membuatkan akun Bapak Ibu di sistem kita. Jadi Bapak Ibu yang belum ngebuat atau mengisi Google Form, saya bacakan dulu. Yang sudah ngisi Google Form itu ada Bu Nining, ada Pak Mulyadi. Ya, yes. Bu Nining sudah bergabung. Bu Nining sudah. Kemudian Pak Mulyadi sudah. Bu Nafiah sudah ngisi Google Form juga. Bu Nurlaila ini ada 2 tadi Bu Nurlaila. Malah Bu Nurlaila 2 di sini akunnya, berarti jadinya di 19 cuman 21 yang bergabung. Bu Nurlaila sudah, Bu Fauziah sudah, kemudian Bu Nur Azmi sudah, kemudian Pak Ahmad Balian sudah, kemudian Bu Elvi Suyanti sudah, kemudian Pak Hairunis, ini Bapak Ibu, maaf saya kalau salah, sudah, kemudian Pak Syaharudin sudah bergabung juga, Bu Feni sudah, Pak Imam sudah, Tuti Haryanti, Bu Tuti sudah, Muhammad Santoso, Pak Muhammad Santoso sudah, tadi saya lihat tadi fotonya. Pak Bu Aswinda sudah, kemudian Bu Nuryanis sudah, Pak Muhammad Rusdi sudah juga, kemudian Pak Abdullah Sani, nah ini belum. Ada Asani. Oh, ada Asani ya. Kemudian Adek Riani ada, kemudian
Amrullah ngisi Google Form tapi belum bergabung ini. Pak Amrullah yang belum bergabung. Enggak. Kemudian sebentar saya buat pengaturannya dulu. Unmute ya. Iya, sebentar. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa dapat kabar Pak Amrullah kenapa belum bergabung. Kemudian kita harus nyari lagi Pak Amrullah. Kemudian yang di sini yang belum ngisi Google Form, ada Bapak Ibu? Ini sudah bisa Bapak Ibu kalau ada, sudah bisa buka mute-nya sendiri. Pak Amrullah belum bisa masuk. Baik Ustadz, Pak. apa kendalanya Ustadz Pak Sahar? Pak, nggak bisa buka, Pak. Buka apanya Bu? Bu Asmanidar ya, Bu Buka. Asmanidar ini belum ngisi Google Form Ya. tapi ya. Dari tadi Amrullah. saya nggak bisa buka, Pak. Pak Amrullah belum diterima Pak kayaknya. Sudah Bapak, sudah, kita tidak buka lagi waiting room-nya. Coba minta beliau masuk lagi Bapak. Pak Ustadz, izin. Pak Amrullah. Ini ada nih. Oke, Pak Amrullah sudah masuk dari SMPN Madani ya. Ini Pak, enggak loh Pak, ini yang ngisi. Iya, Pak Amrullah sudah bergabung. Berarti sekarang sudah berapa partisipan kita? Ada 26 sama. 1, 2, 3. Iya, masih 26. 23. Udah 27. 23. Satu lagi berarti yang belum bergabung ini. Ya, saya Pak. Bukan Ibu yang Google Form-nya. Yang di dalam sini. Oh, ini saya baru ngisi Google Form. Iya, bentar. Coba saya cari dulu satu orang yang belum masuk ini. Karena kita harus pastikan Bapak Ibu masuk semua. Saya yang belum isi Google Form Pak Sari Haryati. Kita 24 orang. Kalau memang berhalangan, nggak apa-apa. Nanti untuk yang lokakarya mungkin Bapak Ibu belum bergabung dulu. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil mengisi ya, menunggu Pak Arif mengecek. Jadi nanti kami juga nanti akan melibatkan Bapak Ibu ya dalam penguji UKIN. Nah, kita butuh data-data Bapak Ibu karena nanti di pusat itu sebagai seorang penguji UKIN harus memiliki NRP namanya ya, nomor register penguji. Jadi nanti Bapak Ibu izin juga nanti kami akan informasikan di WA grup kita terkait dengan informasi pembukaan nomor untuk mendapatkan nomor register penguji. Nah, itu satu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bagi yang mungkin nanti teman-teman yang tidak belum terlibat sekarang di Lokakarya, kita nanti akan libatkan di kegiatan PPL. Andai kata ada yang berhalangan di PPL, kami izin lagi meminta Bapak Ibu untuk terlibat pada kegiatan PPL itu. Nah, dan kita insya Allah di bulan Juli itu akan masuk mahasiswa batch ya. Ini informasi batch 2. Nah, lagi-lagi nanti kami akan meminta Bapak Ibu lagi untuk kegiatan Lokakarya, PPL, dan UKIN, penguji UKIN. Nah, dalam 1 tahun itu ada 3 gelombang Bapak Ibu. Jadi batch 1 sekarang, yang insya Allah nanti akan selesai di bulan September. Belum selesai batch 1, itu nanti akan masuk mahasiswa batch 2. Nah, jadi di batch 2 nanti sama kegiatannya juga sama, polanya seperti itu. Kemudian belum selesai batch 2, nanti akan masuk batch 2 itu sekitar Juli Agustus ya. Masuk batch
batch 3 itu nanti di bulan Oktober November. Jadi dalam 1 tahun ini boleh jadi kami nanti akan meminta keluangan waktu Ibu, Bapak, teman-teman guru pamong untuk mendampingi mahasiswa kita dalam kegiatan PPG ini. Apakah nanti di Lokakarya, apakah nanti di PPL, atau di penguji UKIN. Nah, jadi nanti untuk sumber penganggarannya, ini kita langsung dari kementerian ya Bapak Ibu. Nah, jadi kami sangat terbantu sekali dengan kesediaan Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami, bermitra dengan kami, terkait dengan mensukseskan kegiatan PPG ini. Jadi sebagai informasi, banyak sedikitnya mahasiswa yang akan ditetapkan oleh panitia nasional pihak kementerian ke suatu LPTK itu terkait dengan kesuksesan LPTK itu melaksanakan PPG. Indikatornya adalah banyak sedikitnya mahasiswa yang lulus mengikuti UP. Nah, itu nanti. Jadi kami mohon pada Bapak Ibu untuk mendampingi mahasiswa kita semaksimal mungkin dalam rangka itu tadi. Endingnya adalah harapannya mereka bisa lulus UP sebanyak mungkin. Itu sebagai informasi. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan SK ya, kita akan data ini juga kami butuhkan dalam rangka menuangkan nama-nama Bapak Ibu di dalam SK yang nantinya akan di-SK-kan oleh rektor. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk SK-nya ya, SK-nya untuk keperluan boleh jadi mungkin kenaikan pangkat dan seterusnya. Itu sedikit informasi dari kami sebagai pengelola prodi. Sudah kirim? Ya, kami kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih Bapak. Kita memang ketemu satu orang ini yang belum bergabung, Pak Jafar. Sambil saja karena tinggal satu orang. Nanti kita lihat kondisinya bagaimana beliau. Kalau seandainya memang berhalangan sampai siang nanti tidak ada kabar, mungkin kita akan minta diganti karena bukan nanti mungkin Pak Jafar kita geser ke kegiatan PPL nanti setelah Lokakarya ini. Mungkin pada pagi hari ini dia berhalangan hadir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk kalau ada memang yang harus bisa, tak bantu sama Pak Fadli. Oke, Pak Jafar juga sudah konfirmasi, insya Allah sebentar lagi bergabung. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, biar kita sekali penyampaian. Mungkin sebelum Pak Jafar masuk, mungkin ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Pangaloan Soleman yang ingin Bapak Ibu tanyakan, dipersilahkan. Apakah suara saya masih putus-putus Bapak Ibu? Alhamdulillah cukup jelas. Thank you. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Pangaloan tadi, sambil nunggu Pak Jafar ini sedang nunggu masuk ke Zoom. Nggak ada kayaknya. Udah paham ya kira-kira ya? Itu Bapak Ibu sudah pernah ikut terkait ini sebelumnya? Belum. Belum ya? izin Pak. Ya silakan Bu. Siapa? Tuti. Ya Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Ya, kalau ini kan yang di-share di grup ini kan berarti dari Siaga Adventist. Jadi nanti apakah akun kami masuk LMS-nya pakai akun siaga itu atau dibuatkan akun tersendiri gitu Pak, nomor akunnya? Nanti Bapak Ibu memang akan kita buatkan akunnya. Sudah saya buatkan, hanya saja belum kita plotting ke ini. Ke sistem kita sebentar Bapak Ibu, dia minta link Zoom Pak Jafarnya sebentar. Oh iya, karena kan kemarin waktu kegiatan PPKB kemudian PK online itu kan kami menggunakan akun siaga ya. Jadi apakah Tidak.
Tidak Ibu, kita tidak pakai akun siaga. Oh iya. Akunnya sendiri nanti kita buatkan. Ya Bu Tuti ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu yang lain? Bapak izin bertanya Bapak, saya Adik Riani Bapak. Ya silakan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya, tadi kan oleh Pak Dekan apa tadi Bapak Sekretaris Prodi tadi dikatakan bahwasanya ada beberapa jadwal review kita dan ini semuanya berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian tadi ada beberapa catatan tadi bahwasanya 6 kelas PAI itu belum seluruhnya menggunakan kurikulum Merdeka dalam realita di sekolah beliau-beliau kan. Kemudian ada 6 kelas madrasah juga belum menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pertanyaan saya dalam pengaplikasian tugas ini apakah dipakai kurikulum Merdeka atau kurikulum yang beliau pakai di sekolah? Itu gimana Bapak? Ya, baik. Terima kasih tadi dari Bu Ade Riani. Baik. Jadi memang ada beberapa sekolah, terutama di madrasah, itu masih sedikit sekali yang menerapkan kurikulum Merdeka. Dan untuk kegiatan PPG ini kita semuanya pakai kurikulum Merdeka, Bu Ade dan Bapak Ibu yang lain. Jadi semua tugas-tugas yang dibuat oleh mahasiswa kita di PPG ini, Bapak Ibu mereviewnya dengan kacamata kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau ada yang kurang tepat atau kurang sesuai nggak apa-apa, dikritisi saja. Karena memang harapan kita seperti itu. Makanya kenapa sedikit mendadak dan sedikit mepet banget malah kegiatan kita per hari ini. Di kegiatan refreshment-nya per hari ini juga Bapak Ibu akan diminta untuk membantu mereview tugas-tugas mahasiswa. Hal ini karena kita mencari guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya, atau mungkin sekolahnya belum menerapkan kurikulum Merdeka tapi sudah pernah terlibat pelatihan terkait kurikulum Merdeka ini, dan guru-guru yang sudah sertifikasi juga. Kalau seandainya kita mencari data guru yang sertifikasi itu kita gampang, kita langsung ke Kanwil saja, kita dapat datanya. Tapi tentu tidak semua guru PAI kita itu sudah pernah ikut pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillah kemarin komunikasi dengan Pak Syahar, Ketua 1 PW APAI ya, kita juga dapat masukan dari beliau dan ternyata sudah cukup banyak, dan kita dapatkan beberapa rekomendasi dari beliau dan alhamdulillah sudah bergabung semua pada pagi hari ini. Itu Bu Ade. Jadi kita tetap menerapkan kurikulum Merdeka walaupun sekolahnya belum memakai kurikulum Merdeka. Malah untuk ujian nanti, ujian UKIN, ujian kinerja Bapak Ibu ini sekalian, kita juga sudah minta ke mahasiswa itu untuk mempersiapkan perangkat ujian kinerjanya itu semua menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Jadi memang silahkan kami minta bantuan Bapak Ibu, sedikit kritisi saja tugas-tugas mahasiswa kita. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengoreksi atau mereview sebanyak 10 tugas mahasiswa kita tentang kegiatan kurikulum Merdeka, perangkat-perangkat kurikulum Merdeka ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Juga Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu siapa tadi saya lupa, Bu Ade, maaf. Bu Ade Pak. Ya, Bu Ade. Ya. Bentar, kita kenapa Pak Jafar belum gabung? Bentar saya coba telepon lagi, izin Bapak Ibu.
baik Bapak Ibu, kita mulai saja biar Bapak Ibu juga tidak terlalu tersita waktunya. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, agak terlambat kita mulainya. Ini yang angkat tangan nanti saya izinkan untuk bertanya ya, Pak Mulyadi sama Bu Nur Laila, mohon izin dulu Bapak Ibu, biar nanti dirangkum pertanyaan yang di akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, di grup kita itu saya sudah share link untuk kita pakai selama kegiatan PPG ini nanti. Jadi Bapak Ibu terlihat di sana ya linknya. Ya, nanti Bapak Ibu ketika masuk, ini saya belum, Bapak Ibu mungkin belum bisa masuk karena saya belum bagikan akunnya. Untuk itu saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian di dalam grup WA kita. Silakan Bapak Ibu kirim nama Bapak Ibu masing-masing sehingga saya tahu itu nomor Bapak Ibu. Nanti kemudian saya akan japri akun Bapak Ibu masing-masing ke Bapak Ibu. Jadi silahkan dikirim chat saja nama Bapak Ibu, misalnya Pak Muhammad Rusdi, chat saja saya, perkenalkan saya Pak Muhammad Rusdi gitu. Nanti saya akan balas chat Pak Muhammad Rusdi dengan akun Bapak gitu. Karena saya kan belum simpan nomor Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk itu. Oke, sambil itu Bapak Ibu sambil ngechat, sambil dengarkan juga. Oke, ketika masuk ke halaman ini, nanti Bapak Ibu akan ketemu bagian seperti ini tampilannya. Kita langsung pilih ke bagian login saja Bapak Ibu. Login. Nah, di bagian login ini, Bapak Ibu silahkan masukkan. Di bagian login ini, nanti Bapak Ibu silahkan masukkan nomor akunnya. Nah, untuk saat ini saya akan pinjam nomor akunnya Pak Ustadz, Pak Syaharudin. Sebenarnya semua Pak Ustadz, cuman karena Pak Syaharudin ini tetangga saya, biasa dipanggil Ustadz, jadi saya panggil Ustadz juga sampai di sini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan membeda-bedakan. Pak Syaharudin. Oke, saya pinjam nomor akunnya Pak Syaharudin. Nah, nanti ketika masuk Bapak Ibu pilih masukkan nomor akunnya, kemudian passwordnya, kemudian pilih login, klik. Nah, Bapak Ibu akan masuk nih di sini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu tampilan seperti ini nih. PAI modul pendalaman materi, PAI loka karya, madrasah modul pendalaman materi, dan madrasah loka karya. Apa maksudnya ini Bapak? Jadi secara kelompok besar, peserta PPG kita kelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu mahasiswa PPG yang mengajar PAI, dan mahasiswa PPG yang mengajar mata pelajaran agama di madrasah seperti fikih, Quran hadis. Kalau periode sekarang ini kita ada PGMI, satu lagi ada akidah akhlak. Oke, ada akidah akhlak. Jadi ada 4 bidang. Nanti Bapak Ibu akan kita upload di PAI 12 kelas, kemudian di madrasah 12 kelas. Sebagai gambaran Bapak Ibu, untuk mahasiswa kita yang sama sih sebenarnya dua-duanya, madrasah dan PAI, ini dua-duanya seperti disampaikan Pak Pengelola tadi, mungkin masih minim sekali tentang implementasi kurikulum merdeka. Makanya kami sangat meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk yang menyebarkan pengetahuannya, ilmu bermanfaatnya, sehingga amal jariahnya semakin banyak. Amin. Oke, nanti Bapak Ibu, nanti saya akan bagi plottingnya siapa yang di madrasah, siapa yang di PAI. Nanti Bapak Ibu pilih bagian PAI loka karya atau madrasah loka karya. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di bagian PAI, maka kliknya di bagian PAI loka karya. Kalau Bapak Ibu ditempatkannya di madrasah, maka Bapak Ibu pilih madrasah loka karya. Oke, Pak Sahar ini sudah saya plotting khusus karena saya mau coba akunnya tadi di PAI loka karya. Ketika diklik, klik PAI loka karya, nah akan kelihatan nih tampilan seperti ini. Oke, tampilan seperti ini kita dapatkan ada beberapa informasi. Di sini kita lihat bagian pojok kanan atas. Ini adalah informasi mengenai akun Bapak Ibu, yaitu namanya. Kemudian ini gelombangnya Bapak abaikan saja. Tapi kalau seandainya nanti Bapak Ibu misalnya ini, salah. Nah, ketemu nih kayak gini nih. Belum ada modul, Pak. Punya saya kok belum ada modul. Nah, coba lihat di gelombangnya Bapak Ibu. Gelombang yang sedang berjalan itu Anda sedang membuka data gelombang 1 tahun 2022. Ini salah. Gelombang yang benar sekarang itu adalah gelombang 1 tahun 2023. Nah, kalau 2023 baru kelihatan nih ada modul Bapak Ibu. Ya.
Nah, kemudian ada informasi apa lagi? Ini ada nama modulnya, yaitu perangkat pembelajaran. Kemudian ada kelasnya, Pak Syahar kita tempatkan untuk mahasiswa di kelas 2023.1 PAI 1A. Kemudian gelombangnya gelombang 1, sesuai ini tadi. Tanggal mulai ini 22 Juni sudah mulai sebenarnya pada minggu lalu di hari Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis sudah mulai. Kemudian tanggal selesainya 13 Juli, maaf. Bapak Ibu juga kami sampaikan seperti dikatakan oleh Pak Pangalawan tadi, Bapak Ibu tidak akan terlibat secara full dari tanggal 22 sampai 13 tidak. Bapak Ibu hanya tanggal-tanggal reviewnya saja. Nanti saya buat rekap tanggal review yang Bapak Ibu mungkin perlu bergabung dengan mahasiswa kita. Tapi mungkin sebelum tanggal review itu Bapak Ibu bisa lihat dulu tugas-tugas mahasiswa kita sehingga tidak terlalu menumpuk nanti untuk melihat tugasnya. Karena kan kalau kita namanya nge-review, tentu kita harus baca dulu nih apa yang akan direview. Ya, karena kami di sini Bapak Ibu tidak perlu mengajarkan dari nol tentang implementasi kurikulum merdekanya karena waktunya juga cukup panjang itu, karena yang pernah ikut pelatihan mungkin tahu sekali. Jadi cara baiknya adalah Bapak Ibu tinggal lihat tugas-tugas mahasiswa, kritisi bagian-bagian yang mungkin kurang sesuai. Nah, itu yang makanya namanya kegiatan review, karena kita melihat kembali tugas-tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada jumlah mahasiswa kita satu kelas itu 10. Nah, untuk melihat siapa nama mahasiswanya, Bapak Ibu bisa klik nih di angka 10. Nah, ini akan muncul nih data mahasiswa di kelas Bapak Ibu sekalian. Berarti di kelasnya Pak Syaharudin di PAI 1A ini ada Bu Suryani, Dewi Yana, Okta Jamila, Faisal Arifin Rambe, M. Effendi, Koirun Nisha Harahap, Romasari, Retina, Rika, dan Siti Hawa. Ini nama mahasiswanya. Mungkin Bapak Ibu perlu data ini untuk melakukan reviewnya, boleh. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, kemudian selanjutnya kita pada menu terakhir. Sebelum menu terakhir saya lihat dulu, ini ada rekapitulasi jam online per hari. Nah, untuk ini sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak terlalu menuntut Bapak Ibu harus berapa jam online-nya, karena Bapak Ibu tentu banyak kegiatannya di luar LMS ini. Jadi jam online ini Bapak Ibu, itu dihitung ketika kita sedang ngeklik bagian LMS ini saja. Misalnya saya klik nih bagian lain nih. Nah, itu coba lihat di pojok kanan atas itu stop, ada tulisan stop, bisa kelihatan nggak? Nah, waktunya nggak jalan Bapak Ibu, waktunya nggak jalan, ya kan? Waktunya nggak jalan. Kalau kita ngeklik di bagian di luar LMS ini waktunya nggak jalan karena saya tadi ngeklik bagian zoom-nya. Nah, ketika saya klik lagi, nah jalan lagi nih waktu jam online-nya. Mungkin Bapak Ibu akan banyak terlibat di luar jam ini karena kan mereviewnya itu nanti Bapak Ibu perlu baca tugas mahasiswanya, nanti akan di-download atau dilihat dari sini bisa langsung. Tapi nanti jam ini tidak kemudian nanti Bapak Ibu kan juga akan video conference ya dengan mahasiswa kita. Nah, itu kan di luar LMS kita, maka tidak perlu terlalu diperhatikan untuk jam online ini. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke buka modul. Klik. Nah, Bapak Ibu akan kelihatan nih pada bagian ini. Bagian ini, di informasi ini kita lihat ini judulnya yaitu perangkat pembelajaran, lokakarya, kegiatan lokakarya. File modul kita ada 2. File modul yang di atas ini adalah untuk kelas non-RA, yang di bawah ini khusus untuk RA. Berarti untuk Bapak Ibu kita akan berkutat di bagian atas. Karena kita tidak ada kelas RA, kita hanya non-RA semua. Nah, klik ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau download, boleh silahkan di sini dilihat modul kita untuk sebagai bahan bacaan Bapak Ibu juga untuk nambah wawasan dan juga bisa dijadikan bahan untuk mereview karena sudut pandang mahasiswa ngebuat tugas itu adalah dari modul ini Bapak Ibu. Ini modul yang disusun langsung oleh tim pusat dari Kementerian Agama. Oke, ini modul kita. Kemudian di bagian kanan atas, kanan tidak di atas tapi di tengah-tengah. Di sini ada bagian-bagian, ada kontrak kuliah, kontrak belajar. Kontrak belajar ini Bapak Ibu tidak perlu otak-atik, artinya Bapak Ibu juga tidak punya akses untuk mengedit ini karena ini sudah dimasukkan oleh dosen kita. Jadi benar Pak Rusdi, oleh dosen. Bapak Ibu nanti berkutatnya di mana? Pertama kita lihat dulu di bagian review naskah tugas. Nah, di review naskah tugas ini kita lihat nih. Di sini ada 12
tugas. Ya, 12 tugas. Dan 12 tugas ini dibagi dalam beberapa kegiatan review. Ini bukan sekali review ya, Pak Rusdi ya. Pusing nanti sekali review Mas, banyak ini. 12 kali 10, 120 enggak pusing. Ya, jadi kita akan bagi-bagi nanti, saya bagi pembagiannya seperti PPT yang disampaikan Pak Pangalawan tadi. Atau sambil kita lihat lah ya PPT-nya ya. Biar nyambung. Mana Zoom saya? Salah. Ntar saya share yang baru lagi. Nah, ini tadi yang di-share oleh Pak Soleman. Kelihatan Pak Rusdi? Pak. Jelas. Jelas. Oke, baik. Kegiatan review itu kita lakukan yang pertama itu sambil kita catat sama-sama ya Bapak Ibu ya, untuk tanggalnya ya, biar sama-sama kita tahu. Kegiatan review itu pada hari kelima. Hari kelima itu hari ini, berarti tanggal 27 bulan 6 2023. Apa yang akan Bapak Ibu review? Yang akan Bapak Ibu review adalah tugas KB1, KB2, KB3, dan KB4. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Mana tugas KB1, KB2, KB3, dan KB4? Nah, tugas KB1, KB2, KB3, KB4 itu kita lihat di mana? Di sini. Ini tadi. Ya, berarti tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Berarti Bapak Ibu akan mereview ini untuk kegiatan review yang pertama. Banyak sekali. Ya, banyak. Tapi gini, Bapak Ibu cukup lihat bagian-bagian krusial dari beberapa sampel saja. Bapak Ibu tidak perlu review per mahasiswa, karena kadang mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, pemahamannya sama, tugasnya mirip. Jadi masukannya kan bisa diberikan sekali. Ya, bisa diberikan sekali masukannya, nggak perlu berulang. Nanti mahasiswa A kita sebutkan hal yang sama, mahasiswa B kita sebutkan lagi hal yang sama, tidak. Jadi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu mereview, lihat dulu tugas-tugas mahasiswa kita ini, catat poin-poin krusial yang mungkin perlu menjadi perbaikan. Selain poin krusial, tentu ada hal positif. Mungkin kita ketemu pada mahasiswa A, ini hal positifnya ini sudah benar dalam melakukan analisis kurikulum operasional madrasahnya, terutama di bagian berkaitan antara visi misi dengan seterusnya. Saya juga belum terlalu paham terkait hal itu. Nanti saya malah ngajarin tupai melompat. Ini Bapak Ibu udah jadi tupainya semua ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu review yang pertama. Review yang kedua, kapan kita lakukan? Review yang kedua kita lakukan pada hari ke-7. Hari ke-7 itu berarti ini besok tanggal 28. 28 libur nggak kita Bang? Coba lihat kalender. Bentar Bapak Ibu. Cuti bersama Pak. Cuti bersama. Iya, cuti bersamanya di sini Bapak Ibu. Di PPG ini agak lain jadwal kita. Tapi kalau yang lebaran besok bahaya ini. Lebaran bertugas juga. Enggak, bentar saya cek dulu jadwal. 30 Juni. Ya, berarti Bapak Ibu akan melakukan review tugas 5 30 Juni itu hari apa? Jangan bilang hari Jumat. Hari Jumat. Jumat ya? Jumat nggak apa-apa, Jumat nggak apa-apa. Karena saya khawatir Bapak Ibu sebagian nanti jadi panitia kurban nih hari Kamis. Nggak bisa mereview nanti. Malah yang dibahas nanti daging kurban, kan bahaya. Tanggal hari Jumat, berarti review yang kedua kita tanggal 30 bulan 6 2023. Kemudian selanjutnya, kapan kita akan mereview lagi? Kita mereview lagi pada hari berapa ini? Hari ke-11. Hari ke-11 Bapak Ibu, tanggal berapa hari ke-11? Oke, hari ke-11 itu pada tanggal 5 Juli 2023 Bapak Ibu. 5 Juli hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu minggu depan. Ya, Rabu minggu depan 5 Juli. Kemudian review selanjutnya pada hari ke-14. Hari ke-14 itu pada tanggal 8 Juli 2023. Kemudian review selanjutnya hari ke-16 pada 11 Juli 2023. Kemudian review ke-18 pada hari ke-18 review terakhir tanggal 13 Juli 2023. Jadi ada 6 tanggal, 6 hari Bapak Ibu melakukan review.
6 hari aja Bapak Ibu saya minta keluangan waktunya untuk melakukan video conference. Tapi untuk membaca tugas Bapak Ibu gurunya mungkin agak banyak nanti Bapak Ibu waktunya. Tapi nggak apa-apa, kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia membantu kegiatan ini. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat tugas-tugasnya itu dari mana? Tidak. Dari mana lihat tugasnya? Nah, klik nih, klik penilaian. Klik penilaian nih. Nah, penilaian, nanti Bapak Ibu kan ada nih keterangan belum dinilai, belum dinilai, belum dinilai. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu yang akan melakukan penilaian. Klik bagian penilaian, kita lihat tugas Bu Suryani misalnya, klik penilaian. Nah ini akan kelihatan nih tugasnya, tugas mahasiswa kita. Ini Bu Suryani, dia SDIT Al-Fatih, Al-Fatih ini. Oke, kemudian kita lihat ini komponen komnya. Nah, LK-nya ini Bapak Ibu, ini sudah ada pada sistem kita. Jadi formatnya sudah ada pada sistem. Nanti saya juga akan share lah kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melihat juga sebenarnya format seperti apa yang dituntut pada PPG ini. Nah, inilah dia kemudian pengorganisasian pembelajaran 1 semester. Kita lihat di sini. Nah, ini bagaimana yang sudah dibuat Bu Suryani. Mungkin Bapak Ibu dalam melihat tugas teman-teman kita yang guru ini, mungkin nanti ada beberapa hal yang mau ditanyakan, boleh untuk konfirmasi. Ini Ibu dalam menyusun pengorganisasian pembelajaran 1 semester ini, ada kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler, ini bagaimana metode yang Ibu lakukan? Nah, boleh ditanya. Mana tahu Bapak Ibu mau memberikan penguatan di sana, jadi boleh kita tanya dulu ini sebenarnya bagaimana Bapak Ibu dapat hasil seperti ini, seperti itu. Oke, nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa buat di sini nilainya. Nah, nilai ini Bapak Ibu sekalian, izin kita bicara bukan idealis, tapi kita bicara perasaan membantu para guru kita. Jadi kita buat kriteria minimum penilaian. Ya, kriteria minimum penilaian kita adalah di angka 70. Di angka 70 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nilai minimalnya 70 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ada yang terlalu melenceng menurut Bapak Ibu, tugas dari mahasiswa kita, boleh minta dia untuk revisi dulu. Kan tadi ada nomor teleponnya tuh Bapak Ibu ya. Di data mahasiswa tadi ada nomor telepon, atau nanti Bapak Ibu di grup juga akan kita masukkan. Bapak Ibu boleh sampaikan kepada Ibu Fulanah, misalnya seperti itu. Di LMS kan ada Pak? Ya, benar, di LMS aja. Ada suruh revisi saja. Benar. Tapi sayangnya revisi itu hanya diberi akses kepada dosen. Oh iya. Memberikan catatan revisi. Iya. Saya nggak bisa nambahkan akses itu Pak Rusdi. Makanya mungkin Bapak Ibu ada catatan krusial. Karena kita tidak mengatakan Pak nanti saya nggak sopan, dosen nggak suruh revisi, malah saya ngerevisi. Nggak Bapak Ibu. Kita dalam belajar itu sama posisinya. Yang mungkin bisa jadi Bapak Ibu yang setelah ikut pelatihan implementasi kurikulum merdeka itu lebih paham secara prakteknya. Kalau mungkin Bapak Ibu dosen memahami secara filosofisnya saja, teori-teorinya, mungkin praktiknya Bapak Ibu gurulah yang lebih tahu. Makanya kami minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya setelah diisi nilai nih 70 misalnya sekian, terus nanti kalau ada komentar review, kalau seandainya dia tidak perlu perbaikan nih Bapak Ibu, nggak perlu lah perbaikan, tapi ada catatannya dituliskan di sini, misalnya tugas yang sudah dibuat baik, namun kalau ada catatan perlu analisis lebih dalam, lebih dalam untuk mengaitkan bla 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 gitulah. Saya sok kritik juga, saya belum baca. Oke, setelah selesai ditulis semua,
Bapak Ibu tinggal simpan nilai. Saya nggak klik simpan nilainya karena saya belum nilai. Ini akun Pak Sahar. Nanti saya dosa nanti pakai akun beliau untuk nilai guru kita. Oke, itu saja dan itu berulang pada hari ke tanggal 27 hari ini. Maaf Bapak Ibu. Tanggal 30 berulang lagi pekerjaan Bapak Ibu, tapi tugas yang direview tentu berbeda. Coba kita lihat. Yang Bapak Ibu review itu nanti PPT kita mana? Nah, pada review pertama ini KB1, KB sampai KB4. Kegiatan review selanjutnya pada media saja. Kemudian KB5, kemudian review selanjutnya itu tentang asesmen. Dari asesmen awal, instrumen asesmen, dan penyusunan laporan asesmen 678, tugas 678. Kemudian RPP. Nah, sini bukan RPP kan Bapak Ibu ya. Kalau kurikulum merdeka ya, kita bicaranya apa? Modul ajar. Yes, modul ajar. Nah, ya. Di sini modul ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus modul ajar, nggak RPP lagi. Itu ada dua, kita minta dua, mereka ngebuat. Pak, ini apakah sama? Tidak, modul ajarnya harus dua. Harus dua materi yang berbeda. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya tadi sampai berapa RPP MA. Review selanjutnya itu tentang P5 atau PPRA. P5 ini untuk sekolah umum, kayaknya guru-guru PAI. Kalau PPRA untuk di madrasah. Ya. Penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kan ya, Pak Rusdi ya? Saya selalu manggil Pak Rusdi karena di layar saya muncul Pak Rusdi cuma. Wah, mantap. PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin gitu. Nah, ini reviewnya di review ke hari 16, kemudian di hari ke 18 terakhir itu review tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Nanti mahasiswa kita akan ngebuat proposal PTK-nya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu saja sih yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Izin Pak. Diizinkan, silakan Bapak. Oke Pak, dari pemaparan tadi yang perlu saya tanyakan pertama, nanti file PPT yang di-share tadi bisa di-share juga di grup Pak, biar kita bisa melihat juga kadang kapan kita harus bekerja tuh. Kemudian hitungan hari-hari itu yang Sabtu Minggu dihitung atau sampai atau gimana Pak? Enggak, nanti tanggalnya saya kirim tanggal fixnya saja Pak Mulyadi. Jadi Bapak nggak ngelihat Bapak penting nanti pas tanggal sekian Bapak meluangkan waktu untuk video conference dengan mahasiswa gitu. Oke. Kemudian untuk pedoman kita itu untuk melaksanakan amanah ini apakah ada alurnya atau ada panduannya yang perlu kita pelajari gitu Pak? Ya, jadi itu Pak Mulyadi. Tadi kita kan sudah tunjukkan adanya file modul ya. Ada file modul. Pas Bapak Ibu lihat di ntar saya share lagi. Aplikasi. Ya, pada gini, pas Bapak Ibu masuk ke LMS kita, Learning Management System kita, nanti kita lihat di bagian buka modul, lihat modul yang atas. Nah, ini dia. Jadi Bapak bisa pakai ini sebagai pengacuan dalam menjalankan amanah ini ya. Bahasanya Pak Mulyadi kan gitu ya. Iya Pak. Oke, Pak Mulyadi, jadi acuan kita tetap modul ini ya Pak Mulyadi ya. Oke Pak, makasih. Tapi tentu modul ini tidak sekompleks yang pernah Bapak Ibu ikuti lah pelatihannya. Saya rasa Bapak Ibu pasti lebih luas pengetahuannya. Jadi nggak apa-apa diberi tambahan. Silakan, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Pak. Ya, izinkan. Ya Pak, saya Bu Ade Pak. Sekedar ingin meyakinkan kembali Pak, jadwal agenda yang dari tanggal 27, 30, tanggal 5, tanggal 8, 11, dan 13 itu adalah jadwal kita yang bertatap muka di Zoom ya Pak ya, atau di Google Meet Pak. Iya, bertatap muka di Zoom. Baik Pak, untuk memastikan Zoom kembali. atau Google Meet. Maaf, Bapak Ibu, gini,
gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan menunggu Zoom dari panitia. Ya Bapak Ibu ya, kita punya 24. Sebenarnya panitia punya Zoom. Kita punya akses Zoom-nya. Hanya saja kan Zoom-nya satu nih. Kalau kita mau buat breakout Zoom, saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi Zoom itu kita pecah-pecah. Mahasiswa kita bingung masuknya. Jadi Bapak Ibu jangan nunggu dari kami pengelola. Bapak Ibu boleh buat akun Zoom masing-masing. Bukan akun Zoom, maaf. Pakai Google Meet. Kalau nggak ada Zoom, pakai Google Meet masing-masing boleh. Nanti Bapak Ibu tinggal share saja di grup sama mahasiswanya. Jadi di-share dengan mahasiswanya. Ini Bapak Ibu silakan, kita pada hari tanggal 27 misalnya pada hari ini nanti sore atau malam Mbak Daisha boleh juga. Mbak Daisha nanti kita Bapak Ibu kita akan meet Mbak Daisha pukul 8 WIB. Bapak Ibu jangan lupa tuliskan WIB-nya ya. Peserta kita ada dari Wita dan ada dari WIT. Nanti Bapak Ibu bilang jam 8, dia jam 8 di WIT. Bapak Ibu dia belum gabung, dia sudah nunggu 2 jam untuk Bapak Ibu gabung. Nggak cocok nanti waktunya. Jadi jangan lupa tuliskan WIB-nya. Jadi Bapak Ibu silakan kita bergabung nanti pukul 8 malam WIB untuk Google Meet. Sekian ini linknya gitu. Boleh seperti itu, Bu apa ya? Bu Ade. Bu Ade. Satu-satu dulu Bapak Ibu izin, bukan saya tidak sopan memotong yang lain. Bu Ade dulu, nanti yang lain saya izinkan. Bu Ade silakan. Mengenai tanggal dan harinya kan Pak. Satu lagi mengenai waktunya, jamnya itu Pak, apakah tetapkan Pak jam? Bu Ade, saya agak putus-putus, tapi dari yang saya tangkap, Bu Ade nanya untuk waktu dan jamnya bagaimana. Untuk waktu itu disesuaikan saja kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya rasa kan tidak mungkin 10 menit selesai ya Bu Ade ya. Tidak mungkin. Untuk mukadimah aja itu udah lebih 10 menit. Maksud saya Pak, tidak tayang di pagi atau di siang, tapi di malam gitu. Boleh. Boleh, makanya kami memberikan waktu sefleksibel mungkin kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin nanti ini setelah tanggal, Bapak Ibu libur sampai tanggal berapa ini? Siswanya libur. Oh, berbeda-beda. Libur sampai tanggal 10. Nah, ada yang sampai tanggal 10, ada yang sampai tanggal sekian. Makanya tentu akan ada kesibukan lain Bapak Ibu. Dan mungkin ada juga beberapa sekolah yang tidak meliburkan gurunya walaupun siswanya libur. Iya, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu pilih sesuai jadwal dan keluangan waktu Bapak Ibu masing-masing. 10 orang mahasiswa. Oke? Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Bu Ade. Ya, silakan tadi yang mau bertanya selanjutnya. Ya, Pak. Ya, Pak Hairunis. Ya, Pak. Terima kasih. Di sini kami ingin bertanya, Pak. Google Meet tadi. Kalau Kampar, Pak, itu kan kurang bagus. Pak Hairunis, maaf saya nggak dengar dengan jelas, putus-putus suaranya. Ulangi Pak Hairunis. Iya Pak, untuk pelaksanaan Zoom ataupun Google Meet dengan peserta kita nanti itu hasilnya kurang bagus Pak. Yang di Kampar ini lebih bagus Zoom Pak, meeting dan pilihan apanya lebih banyak juga. Dan mau apa kan lebih pas di Zoom ini lebih lengkap. Gimana itu? Izin saya akan mute dulu semuanya, nanti Pak Herunis silahkan untuk ngobrol dulu, sampaikan pendapatnya karena sedikit mengganggu yang saya nggak terlalu jelas jadinya dengar suara Pak itu. Silakan Pak ini Pak Herunis dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak, untuk di Kampar Pak. Kampar ini di tepi-tepi kota Kampar itu kan. Kalau Google Meet itu agak kurang bagus hasilnya Pak. Kalau untuk Zoom itu karena kami melaksanakan Zoom juga lebih bagus hasilnya. Menurut Bapak kira-kira seperti apa solusinya nanti? Gini, baik, terima kasih Pak Khairunis. Ya, memang benar kita tidak bisa pungkiri Zoom lebih baik ya, lebih menang satu tingkat untuk saat ini dibandingkan dengan Google Meet. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau
pakai Zoom, mungkin kami juga tidak bisa memastikan Bapak Ibu kita bisa bantu menyediakan Zoom-nya. Tapi kalau Bapak Ibu punya Zoom pribadi atau pakai Zoom yang gratisan saja, itu kan ada durasi 40 menit nih. Kalau habis nanti pakai lagi, buka lagi gitu, nggak apa-apa. Karena saya menjanjikan, saya khawatirnya gini Bapak Ibu, pada saat bersamaan kita di kampus juga ada kegiatan lain yang pakai Zoom itu, nanti Bapak Ibu nggak bisa tertunggu-tunggu karena kita. Jadi saya khawatirnya itu. Ya Pak Hairunis ya, atau Bapak Ibu yang lain ya, kalau mau pakai Zoom boleh, saya sangat apresiasi Bapak Ibu kalau punya akun Zoom lebih bagus lagi, tapi kalau tidak punya akun Zoom, ya pakai yang free saja, nanti durasi 40 menit habis, putus pasang lagi. Jangan nanya nanti Pak, bisa nggak kami dibuatkan akun Zoom masing-masing? Enggak Bapak, kami aja PPG cuma punya 1. Oke ya Pak Hairunis ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain raise hand dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pukul 10 ini. Pukul 10 pas. Ada Pak Ustadz, Pak Syahar, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak, atau ada hal-hal yang... Boleh saya nanya Pak? Boleh tentu Pak Imam. Oh ya, terima kasih. Ini kan tanggal 27 tadi kan kita masuk hari pertama ini Pak. Artinya nanti sampai sebelum jam 00 tengah malam kita sudah mereview berarti ini Pak ya. Gini Pak Imam, karena kan di yang pertama ini agak banyak ya. Kalau seandainya pun nanti Bapak Ibu udah baca nih, udah berusaha, tapi nggak selesai. Untuk yang pertama ini karena tanggalnya itu mepet, besok boleh. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, itu kita jumpa maya dengan peserta itu dalam rangka untuk penguatan kita dalam review kan? Bukan iya, penguatan kita mereview tugas yang sudah dikumpulkan mahasiswa kita Bapak. Oh iya, bukan, saya pikir untuk penguatan materi-materi tentang modul itu bukan ya? Hanya untuk penguatan kita dalam mereview. Nah, ya, Bapak baca tugasnya, kemudian lihat pada mungkin ada beberapa hal yang keliru atau krusial perlu diperbaiki gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak, itu saja. Ya, makasih juga Pak Imam. Yang lain? Izin Bapak. Ya, diizinkan Ibu Nafiah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ini karena saya juga baru pertama, izin untuk diberi pengarahan lagi. Ketika mereview yang hari pertama ini Pak, ketika misalkan ini sudah kita lakukan ya kan, misalkan selesainya besok, apakah kita wajib juga bertemu di dunia maya dengan peserta PPG tersebut untuk menyampaikan hasil reviewnya? Ya, memang poin paling krusial kita adalah pertemuan secara langsung kepada mahasiswa kita. Karena dari sana kan beda ya, yang kita tulis dengan hal yang kita sampaikan secara langsung itu akan berbeda cara mahasiswa penangkapannya. Makanya kita minta Bapak Ibu meluangkan waktu di setiap tanggal tadi, 27 atau 28 besok, kemudian tanggal 30, tanggal 5, 8, 11, dan 13 ini untuk bertemu secara virtual dengan mahasiswa kita. Itu Bu Nafiah ya. Oke Pak. Terima kasih. Nanti kita juga bisa pantau Bapak Ibu membuatkan, nanti pasti akan nge-share nih link meet-nya ke grup, jadi kita bisa tahu Bapak Ibu, oh Pak Ibu Nafiah ini sudah bergabung, sudah lakukan Google Meet dengan mahasiswa kita, gitu. Kita Izin, Pak. Ya boleh, silahkan. Nanti ketika tetap maya dengan peserta PPG, apakah nanti yang bergabung kita dengan pamong dengan peserta PPG saja atau ada pihak UIN atau dosen yang bergabung? Dosen mungkin tidak akan bergabung karena itu nyocokin jadwalnya. Kalau kita bicara idealnya itu adalah bersamaan nih, dosen, guru pamong, mahasiswa. Tapi itu akan sulit ya, akan sulit sekali untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyocokkan jadwal itu. Jadi dosen berjalan sendiri, guru berjalan sendiri gitu. Nanti ada laporannya ke pihak UIN nggak Pak? Atau cukup kita aja? Nggak ada laporannya. Laporannya nanti Bapak Ibu kami lihat dari nilainya. Jadi ini kami catatan nih ya, catatan untuk Bapak Ibu sekalian. Periode kami belajar dari periode batch 3 tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu ini kan laporan kinerja Bapak Ibu nanti akan terlihat dari nilai yang Bapak Ibu berikan pada mahasiswa kita, kepada tugas-tugas mahasiswa kita. Sayangnya pada periode sebelumnya kita masih menemukan beberapa mitra kita, guru pamong yang tidak menyelesaikan tanggung jawab ini.
Nah, itu kan sangat disayangkan. Bapak Ibu, kami minta bantuannya selain mereview juga memberikan penilaian kepada mahasiswa kita. Jadi kami juga minta Bapak Ibu nanti ya kalaupun sulit memberikan nilainya, pokok diberikan nilai. Karena tadi yang seperti disampaikan Pak Mulyadi, apa laporan yang apakah kami harus menyusun laporan? Tidak, Bapak Ibu tidak perlu menyusun laporan ke kita. Kita cukup melihat dari nilai yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa kita. Itu ya Pak Mulyadi ya. Oke, silakan Pak Ustadz, Pak Syaharuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bergabung di Zoom ini yang saya hormati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif dan juga pihak UIN tadi itu sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Saya rasa karena di sini yang bergabung di sini saya melihat orang-orang hebat luar biasa ya di bidangnya ya, guru pendidikan agama Islam. Saya sudah melihat orang-orangnya, saya tidak asing lagi. Mudah-mudahan ini ya menjadi ya salah satu wadah kita ya untuk berbagi ya dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menyukseskan kegiatan ini. Mungkin kalau kita melihat tadi langkah yang pertama tentu selain kita memahami LMS ini, tentu yang pertama kita setelah membuka itu kan ada nama-nama mahasiswa kita, maka tentu langkah pertama kita akan membuat WA group ya, sehingga komunikasi kita dengan teman-teman kita guru PPG itu bisa berjalan dengan baik. Selain tadi saya melihat ada fitur diskusi, nanti bisa juga karena di LMS yang lain itu fitur diskusi itu ada yang ya bisa dimanfaatkan juga untuk berkomunikasi sehingga durasi waktunya yang digunakan itu tercatat dan menjadi penilaian bagi mahasiswa PPG ya. Nah, itu yang jelas kita manfaatkan segala fitur ini. Ini Bapak Ibu pengalaman kita semuanya, mari kita manfaatkan. Kemudian yang terpenting kepada Bapak Ibu kita semuanya mungkin yang perlu saya ingatkan kepada saya sendiri juga, kita jangan fokus pada hal teknis, tapi bagaimana kita dapat membantu teman-teman guru kita yang sedang PPG sehingga dia mendapatkan informasi dan kita bimbing sesuai dengan semestinya IKM yang semestinya. Baik itu menyangkut dengan intrakurikulernya, bagaimana pelaksanaannya maupun dalam P5-nya, ya dalam P5-nya. Jadi kepada kita semuanya tentu karena itu hal baru, bahkan ada sekolah yang mungkin Bapak Ibu baru mulai tahun ini gitu. Nah itu tentu butuh kerja keras kita. Memang karena perbedaan istilah yang digunakan dalam IKM ini dibandingkan dengan kurikulum 2013. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kita jangan terjebak pada hal-hal teknis, tapi bagaimana kita jadikan amanah ini untuk membantu teman-teman kita untuk memahami IKM terutama sehingga kita dapat ya bermanfaat bagi teman-teman guru kita yang lain, terutama yang baru untuk melaksanakan IKM di sekolahnya masing-masing. Dan kita juga semuanya yang ada di grup Pamong yang tergabung ini, tentu tidak salahnya juga kita nanti berkolaborasi untuk bekerja sama kalau ada hal menyangkut dengan materi dan lain sebagainya atau pemahaman kita terhadap IKM, itu tidak salahnya juga kita bisa berbagi nanti. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit untuk mengingatkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya cocok saya pilih yang terakhir nih, Pak Syaharuddin, sebagai statement penutup.
Jadi saya tidak perlu memberikan statement penutup lagi. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Syahrudin, kami sangat meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga walaupun tidak semaksimal Bapak Ibu ya, jadi guru-guru kita nanti akan menguasai tentang kurikulum merdeka, tapi setidaknya mereka sudah bisa nanti untuk menerapkannya, terutama memang yang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin PPRA itu juga menjadi PR kita bersama nanti. Mungkin itu agak sulit di bagian sana. Kalau untuk analisis kurikulum operasional madrasah, kemudian CP, ATP, TP, dan seterusnya mungkin akan ada penyesuaian, tapi itu saya rasa bukan hal baru. Saya rasa juga bukan hal baru untuk guru-guru kita, tapi untuk yang terakhir sebelum PTK tadi yang P5 sama PPRA itu mungkin hal yang baru itu nanti ya, bagi guru-guru kita yang di kurikulum merdeka ini. Terima kasih Pak Syahar. Sepertinya tidak ada lagi yang raise hand. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kita sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung untuk melihat tugas-tugas mahasiswa kita. Saya juga akan plotting setelah ini akun Bapak Ibu masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa masuk, nanti saya akan japri masing-masing untuk akunnya. Mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kami ucapkan karena sudah membantu berniat mensukseskan kegiatan PPG kita. Tentu niat baik ini kita kita jaga terus sampai akhir, sehingga memang kegiatan ini berjalan lancar dan manfaat yang kita ingin mahasiswa rasakan itu dapat dirasakan mahasiswa melalui kegiatan review yang Bapak Ibu berikan selama kegiatan Lokakarya PPG, LPTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Winsus Riau tahun 2023 batch 1 ini. Saya tutup pemaparan saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita sudah nutup kayaknya. Saya tutup saja langsung kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh lift Bapak Ibu silakan. Recording stopped.